Oke, selamat datang di channel Anang Wong Jowo. Channel yang membahas seputar mengenai perjalanan, pengalaman, sharing, dan edukasi. Oke, saya Anas Sulistyo. Beberapa menit ke depan kita akan share mengenai tentang sablon DTF. Jadi sablon DTF itu apa sih? Bahan yang digunakan apa? Prosesnya seperti apa? Nanti kita akan bahas satu-satu mengenai sablon DTF. Oke, sablon DTF itu yaitu direct transfer film atau direct to film. Nah, itu adalah inovasi baru dalam dunia percetakan tekstil yang berbeda dengan metode tradisional seperti sablon manual ataupun DTG atau direct to garment. Kalau sebelumnya kan ada sablon manual, itu yang prosesnya manual, ada sablon plastisol, ada sablon rubber, dan sebagainya. Nah, kalau DTF ini menggunakan teknologi yang menggunakan transfer desain ke hampir semua jenis kain dengan hasil yang berkualitas tinggi. Jadi hampir semua kain itu bisa diaplikasikan menggunakan sablon DTF ini. Mengenai penjelasan mendalam mengenai sablon DTF, mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama yaitu printer DTF. Nah, printer sendiri ini biasanya menggunakan jenis printer yang inkjet yang dimodifikasi khusus untuk mencetak desain pada film. Kemudian menggunakan tinta DTF yang terdiri dari beberapa warna dasar CMYK ya pastinya, bukan RGB, dan tinta putih sebagai underbase untuk warna solid pada kain gelap. Nah, untuk sablon DTF ini ataupun printer DTF ini ada tambahan tinta yang biasanya kalau printer biasa itu hanya ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna biru. Nah, untuk sablon DTF ini ataupun printer DTF ini ditambah dengan warna putih sehingga menjadikan warna itu lebih solid dan bisa diaplikasikan ke media ataupun kain yang berwarna gelap. Kemudian yang kedua yaitu ada filmnya, film yang digunakan untuk mencetak. Kalau printer biasa itu ada kertasnya. Nah, kalau untuk printer DTF ini ada filmnya. Nah, ini lembaran film yang transparan yang digunakan sebagai media cetak desain. Nah, untuk film ini sendiri bertekstur halus dan tahan panas untuk memastikan transfer yang sempurna. Jadi untuk filmnya itu halus, bukan kasar ataupun seperti apa, yang pastinya halus dan tentunya tahan panas, karena nanti untuk aplikasinya akan harus dipres dengan suhu 160 derajat sampai 180 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya tinta DTF. Nah, untuk tinta itu sendiri berbasis pigmen dan dirancang untuk memberikan warna cerah serta ketahanan yang baik. Dan untuk tinta putih itu sendiri digunakan untuk membuat lapisan dasar pada desain kain sehingga bisa diaplikasikan ke kain yang berwarna gelap seperti hitam, coklat tua yang berbasis tua-tua. Kemudian setelah ada printer, ada film, ada tinta, selanjutnya ada lem yang digunakan untuk merekatkan ke kain tersebut, yaitu tersedia berbagai jenis tergantung pada jenis bahan yang digunakan, misalnya kain katun, polyester, ataupun bahan campuran lainnya. Jadi lem ini bisa digunakan ke berbagai banyak jenis kain, termasuk nanti kain sintetis bisa digunakan memakai DTF ini, yang tentunya nanti untuk settingan mesin press itu sendiri berbeda karena kan untuk kulit sintetis itu mudah, kalau terkena panas itu mudah melonyoh atau mudah lembek. Jadi nanti untuk settingannya disesuaikan dengan kain yang digunakan. Selanjutnya ada mesin pemanas atau head press. Nah, ini digunakan untuk mengepres mentransfer desain dari film ke kain dengan tekanan panas tertentu. Kalau saya sendiri menggunakan mesin bermerek Innovatek, ada juga yang
Sun ataupun banyak merek yang bisa digunakan. Kalau saya sendiri pakai mesin dengan merek Innovatec. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan proses sablon itu sendiri ada beberapa. Yang pertama tentunya desain digital dulu ataupun desain komputer. Nah, disitu bisa menggunakan Photoshop atau Corel atau AI. File desain harus dipersiapkan dalam format berkualitas tinggi untuk memastikan hasil cetak yang maksimal, sehingga nanti ketika di print itu tidak ngeblur, hasilnya kurang baik. Kalau kualitasnya tinggi nanti hasilnya juga bagus ketika di print. Kemudian pencetakan film. Nah, mencetak desain pada lembaran film khusus dengan lapisan tinta putih di bagian bawah desain untuk memberikan warna dasar yang solid. Tinta berlapis secara bertahap agar lebih cerah dan tidak luntur. Kemudian selanjutnya ada aplikasi lem bubuk. Nah, setelah dicetak, lem bubuk khusus ini diaplikasikan di area desain yang masih basah. Jadi ketika setelah di print, tintanya kan masih basah. Nah, itu diberikan lem bubuk, digunakan sebagai perekat yang akan memastikan desain dapat menempel kuat pada kain yang digunakan. Selanjutnya setelah diberi lem bubuk, selanjutnya proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini dipanaskan di dalam oven. Jadi film tadi yang udah di print kemudian kasih lem, nah, kemudian dipanaskan pemanas khusus yang bisa mengaktifkan lem bubuk tanpa melelehkan tinta. Jadi oven ini oven khusus yang untuk memanaskan lem tapi tidak melelehkan tinta yang sudah dicetak. Kemudian proses mentransfer desain ke kainnya. Nah, ini menggunakan mesin pemanas lagi, mesin head press yang bisa menekan dan memanaskan desain ke kain itu dengan suhu sekitar 160 derajat sampai 180 derajat Celcius dengan durasi pengepresan sekitar 10 sampai 15 detik saja, tergantung pada kain yang digunakan. Bisa kain polyester, bisa kain katun dan sebagainya. Tentunya nanti masing-masing kain bisa berbeda untuk suhunya, baik suhu maupun durasi yang digunakan, karena jenis kain itu berbeda-beda. Seperti kain katun itu bisa 160 sampai 180 derajat itu bisa. Kalau untuk spunbond itu sekitar 120-an. Kalau kain sintetis juga sama 120-an. Jadi untuk settingannya disesuaikan dengan kain yang digunakan. Setelah itu, setelah di press, selanjutnya proses pelepasan film. Nah, untuk setelah di press ini nunggu dingin dulu, jangan langsung dilepas, karena kalau masih panas dilepas nanti tintanya ikut terlepas. Jadi nunggu dingin dulu, setelah dingin baru dilepas filmnya, sehingga tinta itu masih tertempel di dalam ataupun masih tertempel di kain yang digunakan itu. Seperti itu penjelasan mengenai sablon DTF, baik itu penjelasan arti dari sablon DTF itu sendiri, kemudian bahan apa yang digunakan dan prosesnya seperti apa. Apabila ada yang masih perlu didiskusikan, silahkan komen di bawah ini, nanti kita bantu untuk jawab. Semoga bermanfaat video ini. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Saya Anang Sulistyo, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.